Manajemen aset itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita harus memastikan bahwa aset yang kita miliki itu sudah optimal dan kita sejahtera. Jadi Indonesia ini sangat kaya, banyak sekali aset kita ya. Apakah sudah optimal, apakah kita sudah sejahtera, kitalah yang tahu. Nah, itulah dia masalah legalitas. Penting sekali dalam manajemen aset bahwa kita mengurus legalitas kita. Kalau kita punya tanah, uruslah sertifikat tanahnya. Punya sepeda motor, uruslah buku hitam BPKP-nya. Itu menunjukkan legalitas bahwa kitalah yang memiliki. Itu sangat penting dalam manajemen aset. Karena itu kita harus belajar tentang manajemen aset. Aset itu adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, economic value, nilai komersial, commercial value, dan nilai tukar, exchange value. Jadi, kalau dia tidak memiliki yang tiga ini, dia bukan aset. Apakah udara itu aset? Udara itu tidak diperjualbelikan, tidak ada nilai komersialnya, tidak ada nilai tukarnya, tidak ada nilai ekonomisnya. Jadi, udara bukan aset. Ketika udara tersebut, ya oksigen itu berada dalam tabung oksigen dan dia diperjualbelikan, maka dia menjadi aset. Aset itu ada yang berwujud ya, seperti tanah, bangunan, kendaraan. Tapi ada yang tidak berwujud, tapi bukan hantu. Ya, aset tak berwujud itu apa ya? Yang memiliki karakteristik sebagai berikut, dapat diidentifikasikan dan dijelaskan secara terperinci, memberikan manfaat ekonomi, memiliki potensi untuk menghasilkan aset lain, merupakan subjek hak milik yang dapat dialihkan secara hukum, dapat diakui dan dilindungi secara hukum, memiliki jangka waktu, manfaat ekonomis, misalnya franchise, paten, itu aset tidak berwujud. Apa aset tidak berwujud yang selalu kita cari? Sebagai kita manusia biasa ya, kalau nggak ada kita stres, baru sedetik nggak ada dia kita stres. Apa itu? Itu adalah wifi. Manajemen aset adalah ilmu dan seni dalam mengelola aset, mulai dari penentuan strategi, perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, modifikasi dan rekondisi, sampai penghapusan dan evaluasi aset, termasuk pengelolaan resikonya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar aset itu dapat digunakan sesuai dengan tujuan organisasi. Ada aset negara, berarti untuk tujuan negara, menciptakan kesejahteraan rakyat, aset daerah, aset organisasi, aset pribadi ya. Jadi aset itu sebenarnya bukan untuk kepentingan pribadi, aset negara, daerah, dan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak perlu ada keakuan, aku punya, milik divisi kami, milik instansi kami, milik prodi kami, milik universitas kami. Tidak ada, karena itu adalah milik negara. Kalau dia statusnya milik negara, daerah, organisasi, jadi tidak boleh mengklaim. Ya, divisi lain tidak boleh pakai ruangan ini ruangan kami, tidak boleh ya. Jadi dalam manajemen aset itu harus ada fleksibilitas, semua dapat dimiliki secara bersama-sama. Ada 4 hal penting dalam pengelolaan aset yang perlu kita ketahui dan kita lakukan ya. Pertama, kita memiliki aset. Kita sudah punya aset ya, negara sudah punya aset, daerah sudah punya aset, pribadi juga punya. Nah, kita kemudian harus menguasai aset tersebut. Jangan sampai aset kita dikuasai orang lain. Misalnya kakak abang adik ya. Adiknya punya sepeda motor atau adiknya punya sepatu, kok yang pakai abangnya terus? Adiknya nggak berdaya untuk apa ya? Abangnya terus yang menguasai, itu kan berarti dia sudah salah dalam pengelolaan asetnya. Jadi kita harus menguasai aset, kemudian kita harus mengelolanya, memanagenya dengan baik dan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan kita kalau pribadi ya, untuk kepentingan organisasi atau untuk kepentingan negara, daerah. Itulah dia hal yang penting dalam pengelolaan aset. Tahapan alur manajemen aset itu dimulai dengan inventarisasi aset. Ya, kita harus tahu aset apa saja yang kita punya.
Jangan karena terlalu banyak aset, terlalu banyak pulau, sampai kita nggak tahu pulau kita yang mana aja. Sampai diklaim orang pulaunya itu pulau negara kami, ya kita pun ya kurang ngeh ya. Jadi kita harus menginventarisasi, mendata, membuat catatan. Kemudian kita tadi harus melakukan legal audit. Aset-aset itu harus kita urus legalitasnya, bahwa itu memang punya kita, sah ya, secara hukum itu memang punya kita. Kemudian harus dilakukan penilaian aset, berapa nilai pasar atau nilai wajar dari aset kita. Untuk apa itu dilakukan penilaian aset ya? Dalam hal manajemen aset itu berguna supaya kita tahu apakah aset kita sudah optimal. Jadi misalnya kita punya tanah ya, tanah kita itu di daerah komersial, tapi kita menjadikannya rumah tinggal. Berarti kan nilai aset kita masih rendah daripada yang seharusnya ketika dia menjadi aset komersial. Nah berarti aset itu kurang optimal. Nah, makanya aset-aset daerah juga banyak yang kurang optimal ya. Misalnya dia katakanlah dibiarkan saja menjadi tanah kosong atau dibiarkan digunakan untuk yang tidak pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Jadi ada namanya analisis highest and best use. Ya misalnya tanah tersebut atau bangunan tersebut cocoknya dijadikan hotel, tapi kita menjadikannya misalnya rumah sakit, sementara di daerah situ kurang permintaan, kurang untuk rumah sakit, maka itu perlu kita optimalkan dia menjadi hotel. Itulah optimalisasi aset. Ada kajian-kajian yang perlu kita lakukan supaya aset kita itu tadi optimal. Apa saja siklus manajemen aset? Itu harus dimulai dari strategi. Strategi kita apa? Terus kita rencanakan mau beli apa, pengadaan, terus pengoperasian. Kalau sudah ada bisa dioperasionalkan. Kemudian kita harus melakukan pemeliharaan. Kemudian modifikasi dan rekondisi apabila diperlukan, dimodif atau direkondisikan sehingga dia kembali ke fungsi asalnya ya. Kadang-kadang karena sudah lama dipakai, dia nggak seperti kondisi yang diharapkan, maka harus ada rekondisi. Kemudian ada penghapusan. Terus kita melakukan evaluasi. Baru kembali lagi ke tahap strategi, perencanaan dan seterusnya. Jadi dia itu namanya siklus manajemen aset. Perencanaan aset itu adalah aktivitas merumuskan aset-aset yang akan diadakan sesuai dengan tujuan organisasi. Ya, tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Apa tujuan organisasi, pelayanan apa yang diberikan organisasi, maka kita rencanakanlah. Tapi kita data dulu kebutuhan aset ya, harus juga melakukan evaluasi terhadap aset yang ada. Tanyalah divisi apa memerlukan apa dan seterusnya. Pengadaan aset itu adalah kegiatan untuk mendapatkan atau memperoleh aset. Aset itu bisa didapatkan atau diadakan dari mitra atau pemasok. Ini sangat penting ya dalam kita mempelajari pengadaan aset, karena banyak kasus-kasus orang yang ditangkap oleh KPK itu karena masalah pengadaan, mungkin tidak sesuai prosedur atau mungkin melebih-lebihkan harga. Jadi pengadaan ini harus kita pelajari bagaimana peraturan-peraturannya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ya itu pun perlu, terutama untuk yang akan menjadi berprofesi sebagai penilai atau calon-calon penilai ya, bagaimana melakukan pengadaan tanah atau menilai tanah untuk kepentingan umum ini. Misalnya pemerintah memerlukan tanah untuk membangun jembatan, jalan, tentu pemerintah memerlukan tanah ya. Bagaimana memberikan kompensasi kepada masyarakat. Nah, itu ada aturan-aturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana cara menilainya. Jadi itu tadi bagian materi pengadaan aset ya. Mengadakan aset itu bukan harus selalu dengan membeli. Jangan biasakan mau apa-apa harus beli. Ya. Kalau kita perlu belum tentu harus membeli. Ada namanya solusi non aset, misalnya menyewa ya, atau melakukan kontrak dengan mitra yang menyediakan itu untuk kita sehingga kita tidak perlu membeli alatnya. Jadi harus kita pahami solusi non aset ya. Di pemerintahan misalnya anggarannya banyak, bisa beli sofa baru, tapi kalau sofa yang lama itu masih bisa diperbaiki,
sebaiknya tidak usahlah membeli, diperbaiki saja. Ya, demikian juga dalam hidup kita, tidak perlu semua harus terpengaruh iklan, tidak perlu harus semua dibeli. Pemeliharaan aset itu adalah usaha mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, atau dalam usaha meningkatkan wujud aset serta menjaganya dari pengaruh yang rusak. Jadi 80% biaya dari siklus hidup aset itu, ya menurut penelitian-penelitian ilmiah, 80% dari biaya dari siklus hidup aset itu yang terbesar adalah pemeliharaan, bukan pengadaan. Pengadaan memang mahal, tapi pemeliharaan ini jangka masanya lama. Ya, bangunan itu misalnya jangka masanya 20 tahun, 40 tahun, itulah namanya pemeliharaan. Sesuatu yang tidak dipelihara, dia akan cepat rusak, nanti minta pengadaan lagi. Nah, jadi habis uangnya, jadi harus dipelihara. Kalau ada yang rusak cepat diperbaiki, dan memperbaikinya atau memeliharanya ikutlah dari produsennya. Produsennya bilang apa di buku petunjuknya kalau rusak. Ya, demikian juga aset kita secara pribadi. Hidup kita ini, aset kita ya, kita punya mata, punya tangan, itu pun harus kita pelihara supaya dia tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya, memelihara aset itu membuat usia aset itu menjadi lebih baik, ya, tidak terlihat usang, tidak terlihat tua karena dia dipelihara. Kenapa aset itu perlu dihapuskan? Ya, secara umum aset itu dihapuskan karena aset yang dimiliki itu berlebih. Aset itu kurang bermanfaat. Aset itu tidak mampu lagi memberikan pelayanan. Ya, ataupun biaya pemeliharaannya sudah lebih besar daripada manfaatnya. Misalnya karena teknologi sudah tinggi, itu berarti dia kurang bermanfaat lagi, udah nggak zaman lagi pakai itu gitu ya. Nah, jadi kita perlu melakukan penghapusan aset. Menghapusnya dari daftar aset. Beda ya dengan pemusnahan ya. Kalau pemusnahan itu adalah tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan aset. Ya, jadi penghapusan itu bersifat administratif, itulah yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan penghapusan secara administratif, kita tetap dimintai pertanggungjawaban atas aset tersebut. Kita harus mengontrol aset tersebut. Makanya kalau sudah terjadi yang seperti tadi, lebih bagus dia dihapuskan. Value for money itu dalam bahasa Indonesia adalah bernilai sepadan dengan harganya. Jadi ada 3E, ekonomis, efisien, dan efektif. Ya, sehingga dalam pengadaan aset ataupun pemeliharaan dan seterusnya harus berpandu kepada harus ekonomis, efisien, dan efektif. Ya, jangan karena terlalu banyak anggaran akhirnya melakukan hal yang tidak sepadan, tidak pantas untuk harga dan kegunaannya. Tujuan didirikan perusahaan itu adalah untuk kesejahteraan pemilik perusahaan dan stakeholder lainnya. Jadi tujuan utama untuk kesejahteraan pemilik. Nah, dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, maka dapat terjadi konflik antara prinsipal dan agent. Itulah dia masalah agency problem. Jadi apa kaitannya dengan manajemen aset? Jadi pemilik aset itu siapa? Yang mengelolanya siapa? Yang mengelolanya mungkin manajer atau pejabat atau siapa ya. Seharusnya aset itu lebih diutamakan untuk kesejahteraan pemiliknya. Nah, kalau terjadi konflik kepentingan, ya mungkin saja si manajer ini berusaha untuk mensejahterakan dirinya dengan aset-aset tersebut. Seharusnya kan bukan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan aset-aset yang kita miliki secara pribadi, organisasi, aset daerah, aset negara itu akan bermanfaat, optimal, sejahtera bagi kita semua. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi ini, mari kita ikuti webinar tentang manajemen aset. Jangan lupa belajar pakar hanya dari Erlangga Inspirasi Channel.